Jemaat Tuhan Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di hari yang baru, menikmati berkat dan kemurahan Tuhan yang baru. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan lagi untuk merenungkan firman Tuhan di hari yang diberkati ini. Dan kita sampai di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Perikop ini sangat familiar, di mana di sana dikisahkan ada suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Lalu kemudian di cerita itu dia mendapatkan hukuman Tuhan, atau dalam bahasa sinetronnya kena azab karena menyembunyikan sebagian uang dari hasil penjualan tanah yang biasanya pada waktu itu disepakati untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Di dalam ayat yang kedua dikatakan di sana, dengan setahu istrinya, ini Ananias, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Praktek ini adalah praktek yang pada waktu itu lazim dilakukan oleh jemaat mula-mula. Bapak Ibu dan Saudara semua bisa membaca di perikop sebelumnya, di mana jemaat mempraktekkan hidup dengan kemurahan, berbagi, rela memberi, yang lebih mencukupi yang kurang, yang punya menolong yang tidak punya. Gaya hidup berbagi dan diwarnai dengan segala kemurahan. Tetapi di dalam kisah itu ada seorang suami yang bernama Ananias, istrinya Safira, seperti yang kita baca tadi, bermaksud juga melakukan hal yang sama. Memang Alkitab tidak menjelaskan motif apa yang ada di baliknya. Ada penafsir yang mengatakan mereka hanya mau mendapatkan pamor atau pencitraan saja, atau dalam bahasa sekarang flexing. Mencoba untuk ikut apa yang dilakukan oleh orang lain, padahal di belakangnya ada motif yang lain. Sehingga tanah yang dijual itu sebagian disimpan, ditahan, disembunyikan untuk keperluan mereka sendiri. Dan sebagian lain dipersembahkan di kaki rasul-rasul, dipersembahkan untuk kepentingan jemaat. Nah, kita membaca kisahnya di mana waktu itu Ananias ditegur oleh Rasul Petrus. Tapi dia tidak mau berterus terang dan akhirnya dia mati seketika itu juga. 3 jam kemudian istrinya datang, lalu kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama, dan Safira bersepakat dengan suaminya Ananias. Ini kompak di dalam kejahatan. Dan juga dia mati seketika itu juga. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa Tuhan tidak bisa dibohongi, atau tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang Ananias dan Safira lakukan. Bahkan secara lahiriah, Petrus dan rasul-rasul yang lain juga tidak tahu apa yang Ananias dan Safira lakukan. Tetapi Petrus dengan tegas mengatakan bahwa Roh Kudus yang mengilhami, menginspirasi, memberikan penyataan sehingga Petrus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira tidak betul atau sebuah kesalahan karena menyembunyikan sesuatu. Roh Kudus tidak bisa didustai. Tidak ada hal yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Serapat apapun dosa kita, serapat apapun kekurangan kita, kecurangan kita, tindakan-tindakan memalukan yang bisa kita sembunyikan di hadapan orang lain, di lingkungan sosial, di ruang publik. Tetapi ingat bahwa Tuhan tahu dan Tuhan tidak bisa dibohongi. Ini memberikan pelajaran bagi kita semua adalah mari kita hidup dengan kejujuran, dengan integritas, dan dengan ketulusan. Ingat sejak kecil anak-anak belajar satu lagu, mata Tuhan melihat apa yang kau berbuat, baik yang baik ataupun yang jahat. Kita diajar, kita diingatkan untuk hidup di dalam ketulusan. Sehebat-hebatnya kita menyembunyikan kejahatan, kecurangan, hal yang tidak berkenan, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan pada waktunya ada konsekuensi dan keadilan Allah terhadap dosa tersebut. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam ketulusan dan integritas. Belajar dari Ananias dan Safira. Jangan menyembunyikan sesuatu, jangan bermain-main, jangan menutup-nutupi kesalahan karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Kita berdoa.
Terima kasih untuk kemurahan dan rahmat-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran yang mungkin seringkali kami dengar, tetapi ini merupakan hal yang penting supaya kami hidup di dalam integritas, tidak main-main dengan dosa, bahkan sekalipun kami pandai, lihai untuk menutupinya di hadapan manusia, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Berkat dan kemurahan atas Bapak, Ibu, dan saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.